Saat ini kami sedang dalam perjalanan menuju ke Boyolali menggunakan kendaraan pribadi melalui jalur tol Jakarta Cikampek, Cikampek Palimanan sampai ruas tol Trans Jawa untuk keluar di exit tol Salatiga. Estimasi perjalanan sekitar 6,5 jam, tidak termasuk istirahat makan dan sholat. Berangkat jam 9 pagi dari Jakarta dengan harapan akan sampai tujuan pada sore hari sebelum gelap. Tempat yang akan kami tuju adalah Kampung Homestay Damandiri di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Kami akan menginap di Pondok Merapi Homestay sebelum melakukan pendakian ke Gunung Merbabu pada esok paginya. Kampung Homestay Damandiri ini berjarak 2,5 km saja dari pintu masuk pendakian Merbabu via Selo, sehingga lebih memudahkan kami untuk menuju ke sana besok pagi. Daging hukulnya kan Ya, ya, ada di box. daging sama perbala-balaannya. Sama plastik ini berarti. Hah? Ini mau sarung tuh nya. Kita siapa? Ini bawa satu. Minta dikerok. Terus dimasukin di lubangnya. Perbateran aman. Perbateran aman, insyaallah. Aman. Sarwa. Oh iya benernya. Selamat datang. Cangkurilong banyak nih. Insyaallah. Kita boleh pelan-pelan Pak Supir. Pak Supir, pelan-pelan Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir. Aduh, ada aja ya. 3.142 ya. Iya. Oh di sini tuh dikirain tuh 2.800. Kita tapi startnya 1.800. Oh sisanya. Startnya. Oh startnya. Oh dikirain. Masya Allah. Pagi ini kami sedikit merasa santai. Selain cukup istirahat semalam, manajemen logistik pun sudah rapi terbagi ke semua anggota pendakian, termasuk data sampah. Di tempat registrasi nanti, logistik kita akan diperiksa kembali oleh petugas. Ini dilakukan agar para pendaki membawa kembali sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa kemasan makanan, minuman, bahkan puntung rokok sekalipun. Jika kedapatan melanggar, maka pendaki akan mendapatkan denda. Oh ya, karena sepanjang jalur Merbabu tidak ada sumber air, disarankan untuk membawa air minum sekitar 5 liter untuk masing-masing orang. Registrasi pendakian dilakukan secara online melalui website Taman Nasional Gunung Merbabu. Masing-masing pendaki membuat akun masing-masing dengan melampirkan KTP, nomor WA, dan email. Lalu ketua rombongan membuat booking tanggal pendakian dengan menyertakan nomor akun semua anggota. Jika masih ada kuota, proses registrasi berlanjut sampai proses pembayaran. Ribet? Enggak sih. Malah sistem online seperti ini lebih bisa memberikan kepastian jadwal kepada para pendaki. Tinggal masalah pembiasaan saja. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi hari ini kita akan melakukan pendakian Gunung Merbabu, tepatnya lewat jalur Selok. Injek batu yang agak longgar, karena bisa aja dari ya. Nah kan
kemarin tuh sempat ada evakuasi ya, evakuasi takutnya mudah-mudahan kita nggak ngalamin kayak gitulah. Kemudian jangan ragu kalau misalnya capek apa perlu istirahat, bilang aja. Jalannya itu jangan memaksakan diri, ini kondisional aja. Kalau ya istirahat tapi jangan lama-lama. Kalau selama kita di jalur kan, kalau kita berhenti lama-lama nanti malah Otot dingin. Paling nanti buat trackingnya yang paling depan leadernya si Mangkos ya. Mangkos, terus nanti yang bagian sweeper saya. Kalau Masnya kan paling mantau semuanya lah. Nah nanti yang bagian apa namanya, yang bagian timernya Mas Dimas ya. Nanti siap kira-kira waktunya istirahat ya istirahat aja. Waktunya berangkat aja. Jangan berangkat aja gitu kan. Lihat kondisi teman-teman, kemudian yang sisi dokumentasi depan bisa Mas Angga, yang belakang sampai saya. Jadi dokumentasi di dua orang aja. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Yuk kita bisa lanjut briefing pagi hari ini. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangkrik petualang 5 menit lagi. Mangkos, bayar. Harga tiket masuk Taman Nasional Gunung Merbabu 10.000 plus 2.000 untuk biaya asuransi per orang. Masuk kawasan base camp 5.000 per orang, ditambah biaya parkir Rp30.000. Pendakian via Selo memiliki jalur sepanjang 5,63 km dengan estimasi pendakian ke puncak Genteng Songo 8 jam 15 menit. Area camp yang disarankan yaitu Sabana 1 atau pos keempat sejauh 4 km dari base camp Selo. Kenapa nggak ada mas? Karena sistem checkpointnya di Sabana lagi ada perbaikan. Jalur pendakian via Selo ini sebetulnya sudah memakai sensor RFID berupa gelang untuk memudahkan petugas memantau posisi pendaki. Sayangnya saat kami datang, sistemnya sedang bermasalah, jadi kami mendaki tanpa gelang RFID seperti biasanya. Terdapat pilar HM di sepanjang jalur pendakian. Selain sebagai checkpoint RFID, juga bisa dipakai sebagai acuan jarak. HM atau hektometer antara HM1 dengan HM berikutnya berjarak sekitar 100 meter. Jadi kalau kalian bisa ingat jarak pos dari base camp berapa kilometer, maka bisa tahu juga HM keberapa yang ada di setiap posnya. Nggak ada lagi deh istilah dibohongin kawan dengan kata-kata puncak 5 menit lagi. Yang ada berapa HM lagi sampai puncak? 12 lagi. Yang ngawal saya ini. Yang rekam ya. Kebutuhan ini. Mulai panas. Tanah itu sepatu enggak? Mas, mas.
Mas, lagi mikir ya? Hitung langkah. Jawab apa Mas? Hitung langkah. Kemiringan jalur pendakian menuju pos 1 ini masih terbilang landai. Meskipun sesekali ada tanjakan dan tangga, tapi masih terasa nyaman berjalan karena diselingi beberapa jalanan yang rata. 1,7 km di depan base camp, artinya ada 17 HM sampai kita ke pos 1 Dok Malang. Nah, di jalur ini sudah dipasang tanda peringatan agar tidak membawa alat pengeras suara atau menyalakan musik dengan suara bising. Tanda peringatan jalur yang memisahkan antara jalur pendaki dengan jalur satwa. Jadi jangan sampai salah jalur ya. Pohon yang tinggi dan tanaman yang rapat membuat kondisi jalur menjadi teduh. Cukup membantu melindungi dari panasnya matahari hari ini. Berat Mas Madu. Ternyata nggak 7 lagi, ngomong lagi, berarti nggak sampai setengah jam. Yo 5 lagi yo, bisa. Capek, menurut Pak geus di imah kan nurkeun bobatuan sengap kan merah buat rumah itu rek balik dewe ya. Rekpo lagi disalahin. Mas habis bilang gak bagus gitu, besok dia beli Black Diamond yang sepasang lagi. Oh, Rasa no. Emergency, setelah emergency itu running pompa dulu mau sama Kalau ada yang terjatuh, ada di tergantung kondisi ada fire apa enggak. bukan di blackout. Ya blackout itu kan kemarin kita udah dulu blackout kan mana ada masih fire kan jalan tuh.
Pukul 10.30, akhirnya kami sampai di pos 1 Dok Malang, HM17. Setelah beristirahat sejenak di pos 1, kami melanjutkan kembali perjalanan menuju pos 2. Sudut elevasi jalur pendakian mulai terasa semakin menanjak. Berbeda dengan jalur sebelum pos 1, sekarang sudah mulai minim bonus. Setelah berjalan selama 45 menit, kita sampai di pos bayangan Simpang Macan di ketinggian 2270 mdpl. Kurang lebih sekitar 400 meter lagi menuju pos 2. Sekarang sudah menunjukkan pukul 12.15. Akhirnya sampai juga di pos 2 Pandean HM27. Kalkun guys, kalkun. Kalkun ya. Kalkun sama homeland. Rendah. Karena sudah masuk jam makan siang, kita akan beristirahat, makan dan sholat di sini. Melanjutkan perjalanan ke pos 3, jalur pendakian makin kesini makin nanjak rasanya. Dan karena di Berbabu sedang musim kemarau, jalur pendakian menuju pos 3 sudah mulai terasa berdebu. Tak lupa, kami membekali diri dengan buff untuk melindungi pernafasan dari debu dan gaiter untuk meminimalisir debu masuk ke celah antara sepatu dan celana.
Akhirnya sampai juga di pos 3 batu tulis HM33. Di pos 3 ini mata dimanjakan oleh pemandangan Gunung Merapi. Bagaimana tidak? Di depan pohonan di pos 3 ini terdapat pelataran yang langsung menghadap ke Gunung Merapi. Kalian bisa duduk-duduk berteduh sambil memandang Merapi tanpa terhalang pohon-pohon. Tidak seperti apa yang kita rasakan di perjalanan menuju pos 3. Jalur menuju Sabana ini lebih nanjak lagi dan lumayan menguras energi. Ketika sudah jauh berjalan kaki dan fisik sudah mulai terasa lelah, kadang kita berpikir, untuk apa sebenarnya kita melakukan pendakian ini? Sama seperti halnya saat ikut event lari jarak jauh dan memasuki 5 km terakhir. Kadang kita berpikir, untuk apa sebenarnya kita mengikuti event ini? Malah kadang sampai berpikir untuk ganti cabang olahraga saja kalau hanya untuk sekedar berolahraga. Tak perlu capek-capek berlari ataupun berjalan terlalu jauh. Tapi kemudian saat kita memasuki garis finish lah, di situ hadir rasa senang dan rasa bangga pada kemampuan diri sendiri dan rasa syukur bahwa Allah masih memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan apa yang kita mulai dan masih bisa menikmati serta mengagumi ciptaannya. Pukul 16.30 akhirnya kita sampai di Sabana 1 HM40. Cuaca sekarang sedang cerah, namun anginnya lumayan kencang. Di Sabana 1 sebenarnya kita bisa menikmati sunset dengan jelas. Sayangnya karena angin lumayan kencang, terpaksa saya urungkan niat. Lebih baik menyiapkan makan malam dan beristirahat saja supaya besok fit saat berangkat summit. Video mang video. Oh video, ngurungkeun si Gajah Caang kita. Tiup. Nah, action. Kagak ada yang ngesut. Masalahnya barana pik. Setiknya. Ini pedas. Hok Ben Merbabu. Masih nambah. Masak. Ngapain masak kalau nggak dihabisin ya? Gak jadi sedikit. Katanya sedikit. Dari Kenteng Songo, dari perjalanan menuju summit. Kita ini menuju summit Kenteng Songo. Kita jalan dari jam 3.45. Mudah-mudahan kondisi cuaca tinggal
es kelapa sama es buah di atasnya. Jadi ini kah makanan yang ditunggu-tunggu di puncak? Ini tongkat di Oman nih. Alhamdulillah, misi menggapai puncak Merbabu sudah selesai. Terima kasih Merbabu atas kesempatan untuk mengenal diri lebih dalam, kesempatan menaklukkan ketakutan, dan menemukan kebahagiaan di balik perjuangan. Merbabu, dirimu memang full debu, tapi kami akan selalu rindu. Sekarang saatnya kami kembali ke Sabana 1 untuk berkemas dan bersiap-siap kembali ke base camp. Selanjutnya kembali ke puncak sejati rumah masing-masing. Nah, itu jalur pendakian dari Sabana 2. Yang ada yang ke kiri lebih terjal, yang kanan lebih landai tapi lumayan panjang. Sama-sama panjangnya lah. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.